Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaizi walam yujam alaina. An Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, qalat, ia berkata, nuhina, kami dilarang. Kami di sini adalah kaum perempuan, an ittiba'il janaizi, untuk mengantarkan jenazah, walam yuzam alaiha, tapi tidak diharamkan atas kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, hadis diterima dari Ummi Atiyah, qalat, ia berkata, nuhina, kami dilarang, kami kaum perempuan dilarang, an ittiba'il janaizi, untuk mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ke mana? Ke kuburan. Itu ayat disebutkan kuburan namanya. Walam yujam alaiha, tapi tidak diharamkan atas kami. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaizi walam yuzam alaina. Kami dilarang, kami kaum perempuan dilarang, an ittiba'il janaizi, untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, walam yuzam alaina, tapi tidak diharamkan atas kami. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hadis yang ke-8 memang bahasanya pendek, ya, dan itu diungkapkan langsung oleh Ummu Atiyah, Dalam hadis ini isinya adalah kaum perempuan dilarang untuk mengantarkan jenazah. Jenazah siapa? Jenazah siapa? Suaminya, bapaknya, ibunya, atau kamu gohna gitu, atau tetangganya, mantan paling tentunya. Jenazah siapa? Jenazah siapa saja. Walam yuzam alaina, namun larangan tersebut tidak bersifat haram. Kalau kita melihat hadis-hadis terkait anjuran kita dalam mulasarah jenazah, ya, kebanyakan hadisnya itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan alias umum. Tidak dibatasi ini siapa. Larangan-larangan dalam masalah syariat jenazah itu sifatnya terbatas atau dibatasi oleh waktu dan ruang. Contoh, ketika berkabung itu tidak dibatasi siapa yang boleh berkabungnya, siapa saja.
tapi dibatasi waktunya hanya sampai 3 hari. Hanya sampai 3 hari. Waktu berkabung itu dibatasi hanya sampai 3 hari. Ketika melaksanakan sholat mayit dibatasi tidak? Tidak dibatasi. Memandikan mayit dibatasi? Memandikan mayit batasannya yang laki-laki memandikan yang laki-laki, yang perempuan memandikan yang perempuan. Boleh beda jenis kelamin selama ada hubungan keluarga, ada hubungan nasab yang dekat. Boleh orang lain memandikan jenazah kita? Boleh selama satu jenis kelamin, selama satu jenis kelamin. Larangan ini bersifat khusus kepada perempuan. Sama halnya dengan ada hadis yang lain, tapi tidak akan dikaji tuntas pada Jumat ini. Ada hadis yang mengatakan la'anallahu zairatal kuburi. Allah melaknat para perempuan yang berziarah ke kubur. Ya, itu khusus untuk redaksinya, khusus untuk perempuan. Termasuk hadis ini. Hadis ini redaksinya juga sama, khusus untuk perempuan. Ya, khusus untuk perempuan. Semua para ulama sepakat bahwa ketika seorang istri, seorang perempuan ditinggalkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, maka berlakulah batasan hadis ini. Berlakulah batasan hadis ini. Walaupun pada akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita perempuan datang ke kuburan. Wanita datang ke kuburan. Ada ulama yang mengatakan bahwa hukumnya itu adalah haram. Ada ulama yang mengatakan bahwa hukumnya itu adalah makruh. Tapi tidak ada yang mengatakan hukumnya mubah, ya, karena ini sifatnya larangan. Hukum mubah itu bagian dari perintah. Ketika ada perintah, yang paling ringan hukumnya itu adalah mubah. Tapi ketika ada larangan, pilihannya ada 2. Satu, hukumnya haram, dan yang kedua hukumnya makruh. Ya, kalau tidak haram, ya makruh. Makanya saya mengutip yang meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa yang disebut walam yu'zam alaina ay walam yu'akkad alaina bil man'i, tidak ditegaskan larangannya, kama akada alaina bi ghairihi minal manhiyat, sebagaimana ditegaskan larangan-larangan yang lainnya dengan bentuk yang haram. Maka annaha qalat karihalana ittiba'ul janazati min ghairi tahrimin, seolah-olah Ummu Atiyah hendak mengatakan dimakruhkan kepada kami untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, dan itu bukan haram. Demikian juga Imam Al-Qurtubi, ay lam yuhram alaina wa lam yushaddad alaina. Kata Imam Qurtubi, tidak diharamkan dan tidak dikuatkan keharamannya, cukup ada larangannya saja. Sementara Imam Nawawi mengatakan wa amman nisa fayukrahu lahunna ittiba'uha wa la yuhramu hada huwa shawab.
Menurut Imam An-Nawawi, hukum perempuan mengantarkan jenazah ke kuburan itu adalah makruh dan tidak diharamkan. Itu kalau kita melihat para ulama hadis mensyarah hadis ini, ya kan itu mensyarah hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini ada keterangan di belakangnya, walam yujam alaina, ya, dilarang tapi tidak diharamkan, ya, dilarang tapi tidak diharamkan, maka otomatis hukumnya itu adalah makruh, ya. Berbeda halnya dengan ulama Saudi, yaitu Ibnu Al-Baz. Menurut beliau, hadis ini menunjukkan tahrim ittiba'in nisa al-janazah. Haram hukumnya perempuan mengiringi jenazah ke kuburan. Kenapa? Berdasarkan ada hadis yang umum sifatnya, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Setiap yang kami larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang kami perintahkan kepada kalian, fa'alu minhu mastata'tum, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Ulama yang menyimpulkan haram maka mengambil dalil pembandingnya itu dengan dalil umum yang menjadi rumus perintah dan rumus larangan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Setiap yang dilarang wayahnawe jauhan. Setiap yang diperintahkan wayahnawe laksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, memang pernah ketika di zaman Nabi Umar ngagenggeureuhkeun, bahasa Indonesia ngagenggeureuhkeun teh nya. Jadi ada perempuan yang datang ke kuburan, kemudian menangis dan menjerit-jerit. Oleh Umar mau didiamkan, tapi Nabi menjawabnya, "Dah ya Umar, keun bae we Umar, antepkeun," cenanya antepkeun. Itu ternyata perempuan datang ke kuburan itu pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar waktu itu berinisiatif untuk apa? Untuk melarang perempuan yang nangis supaya meninggalkan arena itu. Kenapa? Karena ada larangan, walaupun larangan sifatnya makruh. Tapi Umar ingin bahwa larangan itu dilaksanakan dalam hal urusan mayit. Termasuk Umar juga pernah menyampaikan baiat para perempuan yang ada di Madinah, ya kan gitu. Di antaranya adalah perempuan dilarang untuk datang ke kuburan. Di kita di Indonesia terkadang sudah menjadi tradisi, perempuan pasti mengantarkan jenazah suaminya atau orang tuanya atau anaknya datang ke mana? Mengiringi ke kuburan. Biasa berjalan lancar, suka berjalan lancar, ya kan gitu. Akang ngiring, sebenarnya terus itu terus akang ngiring, pas balik di kuburan mah mendengar dah hayang hirup keneh meureunna begitu istilahnya itu. Rata-rata di kita menemukan setiap
perempuan tidak semuanya kuat, ya. Pasti aja diiringi dengan pingsan atau tangisan yang menjerit-jerit. Termasuk tangisan yang menjerit-jerit itu kan hukumnya jelas haram, sebagaimana hadis dalam haram sebelumnya. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimahumullah, terkait bagaimana pendapat Persatuan Islam dalam masalah ini, ada tulisan Hasan yang dikutip oleh Al Ustadz Aceh terkait dengan perempuan mengantarkan jenazah. Menurut Hasan, satu, larangan Rasulullah SAW akan perempuan turut jenazah itu sudah terang menurut hadis ini dan lainnya. Paham Ummu Atiyah tentang keras tidaknya larangan itu belum tentu betul. Demikianlah komentar Hasan. Jadi ketika Ummu Atiyah mengatakan walam yujam alaina, tapi tidak diharamkan, belum tentu itu pemahaman yang bersumber dari Nabi Estuni, itu mah kesimpulan dari Ummu Atiyah. Demikian poin pertama Hasan. Yang kedua, ada orang riwayatkan bahwa ketika di suatu jenazah Umar lihat seorang perempuan, lalu ia berteriak tahgedingaya. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarlah ya Umar. Tapi menurut Hasan belum terang cerita ini. Dalam hadis tersebut tidak dijelaskan. Satu, apakah perempuan itu hendak turut jenazah sampai ke kubur, atau ia turut itu lantaran pergi ke satu tempat di jurusan itu. Jadi menurut Hasan, perempuan nangis itu apakah ketika ngantar jenazah, atau sudah berada di kuburan, atau ketika hendak menuju ke suatu tempat ada rombongan jenazah lewat. Itu tidak dijelaskan dalam hadis itu. Yang kedua, teguran Umar itu menunjukkan memang sudah ada larangan perempuan mengikuti jenazah. Dan yang ketiga, hal itu menunjukkan bahwa perempuan yang terlihat di situ hanya seorang saja. Ini pun menandakan terlarang perempuan ikut jenazah ke kubur. Jadi dalam hadis itu menurut Hasan, yang hadir itu, yang nangis itu hanya perempuan itu saja. Tidak dijelaskan perempuan-perempuan yang lain. Berarti yang hadir itu bisa hanya perempuan itu seorang, yang lainnya itu tidak hadir. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyuruh Umar, biarkan, kata Nabi, da'haya Umar. Bisa jadi lantaran tahu bahwa perempuan itu akan ke tempat lain, tidak akan turut ke jenazah kubur. Itu komentar Hasan. Lebih kurangnya bahwa dalam pendapat Hasan mengomentari hadis ini tetap kesimpulannya kepada yang pertama, muhina an ittiba'il janazati, perempuan dilarang untuk hadir atau mengiringi ke jenazah. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang membedakan tempat perempuan di rumah, di musola, di perjalanan umum, di waktu mubayah dan lainnya, dapat kita pastikan bahwa larangan itu sudah pada tempatnya. Menurut Ibnu Majah, bahwa perempuan yang Umar marah dan berteriak itu ialah lantaran ia menangis, bukan lantaran turut jenazah. Dan menurut An-Nasai, bahwa ada seorang dari keluarga Nabi Muhammad SAW
meninggal, kemudian perempuan-perempuan berkumpul dan menangis. Maka Umar larang mereka dan menghalau mereka. Maka di dalam dua-dua riwayat itu Nabi berkata, biarkanlah ya Umar, karena mata menangis, hati berduka, kejadian masih baru. Dari dua riwayat itu tidak terlihat perempuan boleh turut jenazah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, berdasarkan hal itu maka sekali lagi untuk lebih ihtiyati, kehati-hatian maka perempuan tidak boleh untuk datang ke kuburan. Siap ibu? Lara siap bu? Siap bu? Oh, kadang kan putrana biasanya reka indung namanya. Lara sudah si mama ke hayang. Kan itu siap bu? Wayahna we, ieu mahnya kita ngamakeun hadis ma'anahaitukum anhu fajtanibuhu. Setiap yang dilarang maka mari kita jauhi larangan itu. Saya melihat, mencari apa hikmahnya perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Saya cari-cari sampai saat ini belum menemukan para ulama memuat hikmah yang khusus perempuan mengikuti jenazah ke kuburan. Pasti we dilalewat. Ini juga saya menjadi tanda tanya. Sementara kalau syariat-syariat yang lain banyak hikmahnya, hikmah ini. Tapi perempuan dilarang ke kuburan sampai saat ini belum saya temukan dari para ulama dulu menyatakan hikmah perempuan dilarang pergi ke kuburan, kan itu. Walau makanya yang terjadi saat ini kita hanya menduga-duga saja. Bisa jadi perempuan bakal tidak kuat emosinya, bisa jadi perempuan bakal tidak kuat mentalnya, karena dominan perempuan itu adalah rasa dan juga emosi ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa lebih baik kita melarang, mohon maaf kepada bapak-bapak ya, ketika misalkan istrinya meninggal, anak-anaknya yang perempuan untuk tidak diikut sertakan mengiringi jenazah ibunya atau bapaknya ke kuburan. Nah gitu. Naon atuh Ustaz niatna ngamalkeun hadis we, tos we istilahnya itu. Faktanya di kita bahwa ketika dikuburkan perempuan berbondong-bondong datang ke kuburan mengantarkan jenazah. Pertanyaan sederhana saya, apakah orang yang mengantarkan jenazah itu sudah ikut menyolatkan jenazah tersebut? Ya. Jadi kahayang nate ngantirkeun, dilulukeun, jajab teh. Pertanyaan saya yang sering saya lihat fenomenanya, apakah yang mengantarkan jenazah ke kuburan itu perempuan maksudnya? Sudah dipastikan ikut menyolatkan jenazah atau belum? Karena trennya itu satu pakai pakaian hitam, tiluhur dugi ka handap sareng jerwana meureun nya eta teh da kacamata lagi kudu hideung eta teh itu istilahnya itu ya. Itu kemudian bawa bunga dan lain sebagainya ya. Nah kan itu mah bukan bagian dari syariat, itu mah bagian dari budaya agama sana, kemudian di kita diamalkan.
seolah-olah kita bangga bisa hadir ke kuburan ketika pemakaman keluarga, saudara dan kerabat. Ya, keluarga dan kerabat. Makanya fenomena tersebut menurut saya itu tadi, saya kan suka menghitung. Oh iya nyolatkeun nah iraha cita nyolatkeun di mana kan gitu. Tapi dararatan langsung ke tempat pemakaman. Setelah dimakamkan ada waktu juga hanya menyimpan karangan bunga, kemudian menangis, setelah itu pulang lagi. Pertanyaannya, apa untungnya bagi mayit? Ya, da mayit mah teu butuh dijajab-jajab, diangklung-angklung bari jeung teu didoa. Ya kan? Nah, karena mayit mah kurang lebih seperti itu. Makanya para ikhwati rahimakumullah, sekali lagi berdasarkan hadis ini maka akan lebih baik para ibu-ibu, para perempuan untuk tidak datang mengantarkan jenazah ke kuburan. Biarlah ayah bapak-bapak anu kuat manggul, ya, anu kuat manggul dan juga berjalan cukup lama, cukup panjang untuk melaksanakan itu. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, terkait dengan larangan perempuan datang ke pemakaman mengantarkan jenazah. Ada hal lain yang seharusnya mesti menjadi introspeksi bagi diri kita semua. Ada hal lain yang menjadi introspeksi bagi diri kita semua. Keumuman anak-anaknya baik laki-laki perempuan menangis dan juga mengantarkan ke kuburannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mengingatkan saya sendiri dan juga para bapak, para ibu, para ikhwatu iman rahimakumullah. Yang harus jadi PR kita semua adalah ketika saya meninggal, ketika bapak meninggal, ketika ibu meninggal, apakah sudah dipastikan anak-anak kita yang mulasara jenazah? Apakah sudah bisa dipastikan anak-anak kita yang memandikan ibu bapaknya ketika meninggal? Apakah sudah bisa dipastikan anak-anak kita yang ketika kita meninggal, ya, mereka orang yang pertama mengkafani jenazah orang tuanya? Dan apakah anak-anak kita ketika kita meninggal, mereka yang pertama kali menyolatkan ibu bapaknya yang baru meninggal atau tidak? Ini nampaknya nggak harus jadi tadkiro bagi kita semua. Tadkiro bagi kita semua. Kenapa? Ya, ketika kita hidup di alam dunia, apa yang kita lakukan senantiasa judulnya demi anak dan istri. Maka tisuk-suk tidung-dung melaan mudah jeung pamajikan. Ketika bapak meninggal, nu dibela anak-anak bakal ngamela moal ka bapak. Pertama kali dibela itu adalah yang memandikan, yang mengkafani dan yang menyolatkan. Yang mengkafani dan yang menyolatkan. Itulah yang harus diingat dalam pesan Al-Quran kepada para orang tua dimanapun kita berada. Dalam surat An-Nisa disebutkan, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan
wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah para orang tua merasa takut ketika mereka meninggalkan dzurriyyatan di'afan. Dzurriyyatan di'afan itu adalah generasi yang lemah, bukan generasi lemah fisik, bukan generasi lemah pesak, ya kan gitu. Generasi yang lemah di sini bukan generasi yang lemah fisiknya, bukan juga generasi yang lemah pesaknya, tapi generasi apa? Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalat wattaba'us syahwat, yaitu anak-anak kita ketika kita meninggal, ya, generasi anak-anak kita itu adha'us shalat, mereka sudah menyia-nyiakan dalam melaksanakan waktu sholat. Karena menyia-nyiakan waktu sholat, bawaannya itu adalah wattaba'us syahwat. Anak-anak kita nanti hanya akan mengikuti hawa nafsunya mereka. Warisan yang sebegitu banyaknya, kalau tidak punya dasar sholat, walau miliaran bisa hangus, bisa habis dalam hitungan 1 bulan. Kenapa? Karena memang logikanya seperti itu dalam Al-Quran. Logikanya seperti itu. Makanya para bapak, para ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada seluruh ikhwatu iman rahimahumullah, sudah siapkah kita mendidik para anak-anak kita dengan didikan sholat? Karena dengan sholatlah yang akan menyelamatkan kita ketika mati, akan dijaga, akan diurus, akan didoakan oleh anak-anak kita sendiri. Zaman sekarang banyak ketika orang tuanya meninggal, istrinya bingung, anak-anaknya bingung, kudu kumaha, cenah kudu kumaha. Bahkan ada yang pernah 2 hari, kan? Ada yang pernah 2 hari meninggal hari Jumat sore, hari Ahad pagi, ya, meminta bantuan, punten panguruskeun cenanya naon jenazah bapak. Karena lewat waktunya sudah 2 hari, otomatis keadaan badannya itu sudah kaku, ya, sudah keras. Istrinya ada, anak-anaknya ada. Yang mereka lakukan cerik jeung nonton. Mohon maaf, cerik hanya bisa menangis dan nonton saha? Bapaknya yang sudah terkujur kaku. Kudu dikumahakeun. Jadi dipikeun ka Cimanuk da jelema si bapak teh gitu. Kan begitu. Laras kumahakeun. Ya itu tadi. Itu di Garut. Itu kejadian di Garut. Kejadian di Garut. Kayak kejadian seperti itu ada. Dan banyak jumlahnya. Itu di sekitar Garut kota. Ada anak-anaknya yang tidak mau menyolatkan. Ada anak-anaknya yang tidak mau menyolatkan orang tuanya. Ada dan juga banyak. Saya juga pernah mendapatkan ada salah seorang anak, ibunya meninggal. Anak tersebut calik di luar masjid. Saya ajak, hayu jangan sholat ke masjid. Karena manggilnya om, mangawe om tipayun. Hayu. Ya, orang tersebut mungkin tinggal di luar masjid, hanya melihat jenazah ibunya yang ada di masjid,
dan juga orang-orang yang mengikuti melaksanakan sholat jenazah untuk ibunya. Anaknya sendiri hanya nonton di luar. Padahal saya tahu ibunya sudah bro-broan toh-tohan ratusan juta ngamodalan mere duit ka anak eta. Ketika ibunya meninggal, balik modal ka ibuna. Teu balik modal kan gitu, teu balik modal. Boro-boro balik modal. Saya tanya, kunaon ari anjeun? Nyaom atuh sangkaannya sholat mayit itu harus bawa sajadah itunya. Terus udah tanya anak sajadah sanaom kan gitu. Berarti orang tersebut tahu tata cara sholat mayit? Tidak kan gitu. Dan mohon maaf, bisa jadi itu juga ada dalam anak-anak kita. Punten we ieu mah ngemutan, dicek we ka barudak urang salat jenazah maneh sok. Bisi teu bisaeun. Sok diajar salat jenazah. Ulah di sakola wae ketika ujian praktek jenazah. Ieu mah wayahna bapak ibu praktek ieu mah salat jenazah. Sok kumaha salat jenazah teh. Bisi bapak ibu maot anjeun mimiti nyolatkeun jenazah bapak jeung mama. Kan kedahna mati. Ya kan? Kenapa? Jadi banyak hadirin ikhwatul iman rahimahullah bahwa prakteknya pada akhir zaman ini anak-anak kita sama sekali awam dan tidak tahu bagaimana caranya melaksanakan syariat terhadap mayit yang baru saja selesai. Termasuk ada anu surah ketika ini bapak namaon, ada yang bangga bahagia, ada teh alhamdulillah nu ditutungguan geus maot aya teh Gusti nu agung abdi teh Gusti nu agung alhamdulillah kan gitu. Arab keuneuan teh geus aya geus nyampak cenah kan begitu. Ya kan? Arab keuneuan teh geus nyampak. Arab keuneuan apa? Itu bab warisan. Ada juga di Garut eta teh Bu. Kan banyak di kota naon di kota besar. Iya mah saya berbicara di Garut. Astagfirullah, aya cenah ieu di Garut kasabat lembur. Aya masih ada kan itu ketika orang tuanya meninggal ya anaknya langsung berseri-seri hoyong naon enggal di luar. Aya Bu anu nungguan bapana iraha maotna. Aya kantos simkuring ge hirup keneh cenah bapak urang. Astagfirullahaladzim. Itu ada kejadian. Saya bicara radius 2 km dari Rancabangok itu ya lah. Radius 2 km dari Rancabangok, tidak jauh. Ayah ketika sakaratul mautnya lama, ya itu anak-anaknya lalos buat ayah ini, hidup ini, cara itu, kumaha, centenya, kan? Ya mohon maaf, saya merasa tersinggung, kan gitu. Orang lain peduli, ini anaknya, kan gitu, seolah narapkeun. Bapaknya itu seketika itu cepat-cepat meninggal, ya, dan diurus oleh orang lain, dan dia mendapatkan warisan yang dia tunggu-tunggu dan cita-citakan. Kan gitu, ada. Ya, jalurnya masih aman. Kan yang lain ada yang dibunuh, kan, kemudian yang diracun, kan itu jelas terlarang mendapatkan warisnya. Ini mah dalam kondisi dan keadaan sakarat, ya, anak-anaknya seolah mengarep karena lumayan lama
lumayan lama sakarat. Nah itu sampai 3 hari. Tungguan di Arab-Arab aya kene Gusti aku. Nya pamisi papa nungguan lahiran ibu bojo nama wajar we nya seborojol acan nya da Arab-Arab keungeun anu pikamuaheun. Ini mengharapkan sebuah kematian yang sangat diinginkan oleh para anak-anaknya. Jadi oleh karena itu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa dalam Al-Quran itu rasa takut itu ada 2. Rasa takut itu ada 2. 1 khaufun, 2 khasyatun. Khaufun dan yang kedua khasyatun. Khaufun takut iya, khasyatun takut juga iya. Bedanya khaufun takut sifat takutnya itu alamiah, naluriah sesuai dengan tabiat manusia. Manusia punya rasa takut wajar, itu disebutlah dengan khaufun. Kenapa takut kepada sesuatu? Karena tahu akibatnya, karena tahu efeknya ketika rasa takut itu dia lakukan. Itu disebut dengan khauf. Contoh, ketika pula selesai kajian jimat ini mau keluar, tiba-tiba aya nu gelo di luar, waktu kala luar. Tunah siun, cinaon sih dianggap sami balada gitu. kan emosinya kan biasanya suka gitu. Ada nu gelo atau aya anjing galak, berani kita nyebrang, nah kaukur kita itu tidak, ya itu bakal eleh. Jadi ketika nyebrang di jalan raya kan itu sok hati-hati, nah sieun katabrak. Itulah yang disebut dengan khaufun. Itulah yang disebut dengan khaufun. Nabi Muhammad SAW, ya suatu ketika ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat sudah berangkat duluan, Nabi dan Abu Bakar berangkat belakangan. Jalurnya berbeda. Nabi transit dulu di mana? Di Gua Sur. Makanya yang sudah berangkat umroh itu tahu, ini Gua Sur. Nah, Nabi transit dulu di Gua Sur. Ya, kenapa? Karena Nabi diikuti oleh kaum Quraisy. Tujuan kaum Quraisy mengikuti Nabi apa? Membunuh Nabi dan Abu Bakar. Ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur, seketika itu dicari oleh kaum Quraisy dan ketahuan. Kemungkinan besar Muhammad dan Abu Bakar ada di gua ini. Abu Bakar sudah melihat kakinya, kaki kaum Quraisy tepat berada di depan gua itu. Sieun Abu Bakar, sieun naon? Sieun kapangi, pami kapedak, maot teh urusanana. Turunlah ayat la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun, ulah sedih, innallaha ma'ana. Aya Allah. Ketika Allah yang berkuasa, ya seketika itu iradah manusia tidak ada yang akan terjadi. Ketika ada ayat itu, akhirnya Abu Bakar bersikap kembali biasa, tidak sieun, biasa gitu. Ya gitu. Itu khaufun, itu khaufun. Dan yang kedua, rasa takut yang kedua itu adalah khasyatun. Khasyatun. Kalau khasyatun itu ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Kalau istilah menuju COVID kamari mah naonnya parno, terus paranoid.
terus ketakutan yang luar biasa. Nah itu kan gitu. Ketika ada yang terinfek, awas cenah si eta mah anu terus jauhan tapi kali gitu kan begitu. Khasyatun terjemah yang paling pas ada dalam bahasa Sunda, hariwang dan melang. Terus kahariwang dan kamalang, ya, hariwang dan melang. Jadi anggaplah kalau dalam bahasa Indonesia ketakutan yang luar biasa. Itu diungkapkan dalam Al-Quran dengan bahasa khasyatu. Itu diungkapkan dengan bahasa khasyatu. Disebut hariwang dan melang karena teka sawang, teka bayang, bakal piku mahalina ke kapayun. Makanya ketakutan yang membuat seseorang kalap dan hilang akal sehatnya, kan itulah yang disebut dengan kehariwan dan kamalan. Makanya dalam Al-Quran ketakutan khasyatun itu ada dua. Manusia ketakutan dalam khasyatun itu ada dua kepada anak-anaknya. Jadi terkait dengan orang tua dan anak ada dua rasa khasyah manusia kepada anak-anaknya. Satu, khasyah tentang apa? Tentang rezeki. Ibunya gaduh kamalang bu, kahariwang, kasaha, kamu rangkali bab naon? Bab rezekina. Kecenderungan manusia melang hariwang ke anak-anak nanti bab rezeki sieun teu kaparaban, sieun teu boga gawe, sieun teu boga imah, gitunya sieun anu. Makanya dibahasakanlah dalam Al-Quran perilaku manusia sudah melewati batas. Supaya khasyah itu hilang, maka yang dilakukan adalah dengan cara membunuh atau membatasi. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlakin. Khasyata imlakin itu artinya apa? Takut sieun kalaparan, sieun teu kaparaban, sieun teu aya rezekina. Itu kecenderungan manusia. Ketika nikah ngarepkeun hayang boga turunan. Ketika sudah punya turunan datang we rasa kalu, datang we rasa kalu. Kumaha cenah ieu rezekina, kumaha ieu. Aya we dalam ayat tersebut anak orang tua membunuh anaknya. Termasuk dalam konteks sekarang yaitu membatasi anak. Seberiji putra teh hiji we hiji ge cantang tu kaparaban. Saha anu bakal maraban budak urang? Bapakna indungna. Ini geus tuh indung bapakna ge anggar we harirup keneh budak teh. Lamun mah bener nu maraban indung bapakna, seharusnya ketika ibu bapaknya meninggal, anaknya ikut. Betul kan? Tapi itu tadi, makanya dibahasakan dalam Al-Quran itu kalut. Manusia, orang tua itu kalut. Bingung bagaimana. Ya, silakan. Ibu, anak beres sanawiyah, beres mualimin. Setelah itu bingung, anak hoyong kuliah. Di kuliah, gus kuliah teh lulus, bingung kene wae. Kumaha cenah lamun teu meunang gawe kan era pangangguran siji mah cenahnya. Puguh-puguh keluaran mualimin nganggur oge bisa kene ngurus masjid da teu guru beban. Kan begitu.
Jadi kekalutan ini terus hadir dalam setiap orang tua. Akhirnya orang tua disibukkan dengan apa? Anu. Pertanyaannya, hari rezeki tanggung jawab saha? Rezeki mah tanggung jawab Allah. Rezeki itu hakikatnya adalah hak hamba, hak makhluk. Berarti ketika rezeki itu hak makhluk, maka seketika itu menjadi kewajiban al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan urang sanes mata salama ieu jelema mah mikiran anu lain, pikiranan anak, ngurus anu lain, urusan mata kue stres, gelingnya gitu, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Nyapi pilut urusan pangeran, dek ripuh kumaha tuh, dek stres kumaha, tinggal we anak hayam. Nya nalika megar 7 be hidupna teh kalem we mamawa anakna pernah ningali rungsing henteu jabaning salakina ge eueuh nya hayang teh kalem we hirup tah hayang teh itu beres. Oh anak hayam megar 7 kalem we hidupna teh jeung anakna kosok nanyakeun si bapana ka mana henteu tunggul we gitu. Kan ibu mana mege ngalahirkeun saminggu teh si bapa geus kaluar deui gawe hese lila balik sok dikumahakeun teu tanggung jawab cenah bapana kan gitu hayam makalam we ditinggalkeun ku salakina oge anakna teu nanyakeun bapana ka mana. Itulah bukti bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada setiap makhluknya. Jadi bab rezeki harus menjadi pikiran kita? Tidak. Yang harus menjadi pikiran kita itu yang tadi saya sebutkan di awal. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'aban. Yang harus jadi pikiran kita itu adalah kita harus punya kamalan kahariwan lamun urang mau mudah-mudahan sok sieun teu salat. Selama masih ada bapak dan ibu tos geus atos hideung budak urang salat, tos hideung budak urang salat. Ketika ada bapak dan ibu, anak-anak kita dipastikan sudah biasa melaksanakan salat. Biasa melaksanakan salat. Keur aya inung bapana wae hese kumaha bu upami ibu tos teu aya bapak tos teu aya bisa dijamin budak urang bisa salat keneh karena komunikasi orang tua yang sudah meninggal dengan anaknya hanya melalui sholat, komunikasinya itu hanya melalui sholat. Ketika sholat anak-anak kita masih dipertanyakan, besar kemungkinan kita tidak akan diurus oleh anak-anak kita ketika kita meninggal dunia. Dan inilah yang menjadi tugas dan kewajiban tahyi anu kedah di pikiran usaha ku urang ayeuna di pasihan amanat urang kali kita diberikan anak oleh Allah, alhamdulillah kita terima rezekinya Allah yang sudah tanggung jawab terhadap rezeki anak. Fokus kita manusia adalah bagaimana anak-anak kita masih mengerjakan sholat, masih melaksanakan sholat, ya, masih melaksanakan sholat ketika kita sudah meninggal. Apalagi kebiasaan kita kalau ibu bapak sudah punya mantu, ya,
anaknya dibawa oleh mantu, kosok ditaroskeun bab salatna. Kosok di salat ditaroskeun bab salatna. Da geus gede ieu cenah geus misa anu makan gitu. Masih sukakah kita menanyakan kepada anak mantu kita yang kosok sholat, kosok ke pengajian, nganggapna teh geus dewasa, we geus gede. Bab ngurus rumah tangga mah insya Allah bisa lepas tangan. Ieu bab ibadah tetep we orang tua masih punya kewajiban untuk mengingatkan anak-anaknya. Tidak dibatasi anak kita sudah menikah atau belum. Termasuk ya sebagai tahadus biniman, ibu saya sampai tadi setengah opat masih keneh nelpon. Rupi geus udang atos. Udangkeun anu sanes mangga. Walaupun ibu saya dan juga bapak ketika ada di luar kota pasti nelpon geus hararudang atos. Ketika tidak diangkat nyarek ngawakan para regu cenanya ditelepon itu diararangkan kan begitu. Kesal datang ke rumah begedor hararudang kan begitu. Ya lebih kurangnya dalam rangka tahadus biniman yang dilakukan oleh kedua orang tua saya, hakikatnya itu tadi, tidak mau anak-anaknya menjadi dzurriyyatan li'afan, generasi yang lemah iman. Ketika orang tuanya sudah meninggal, fa khalafa min ba'dihim khalqun adzaqus shalat wattaba'us syahwat. Generasi yang ditinggalkan, mereka menyia-nyiakan sholat dan melaksanakan kehidupannya mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena dirinya tidak pernah tersentuh oleh wudu. Demikian barangkali para ikhwatu iman rahimahumullah dalam sebagai tadkirah ya, tambahan dari hadis ittiba'ul janazah. Mohon maaf atas